Saat ini kita mungkin berada di musim yang sulit dan bahkan dalam situasi yang mustahil. Mungkin pernikahanmu ada di ujung perceraian. Mungkin usahamu sedang berjalan menuju kebangkrutan. Mungkin penyakit kronis melumpuhkan setiap bagian dari hidupmu. Situasi saat ini mungkin di luar kendalimu, tapi tidak pernah di luar kendali Tuhan. Itu adalah satu pelajaran yang kita bisa dapatkan dari hidup Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 4, ketika Abraham berumur 75 tahun, Tuhan memberitahu dia untuk meninggalkan segala yang dia miliki dan pergi ke tanah asing yang tidak pernah dia lihat. Tuhan juga memberitahu Abraham bahwa satu hari nanti dia akan menjadi bapa segala bangsa, meskipun dia dan istrinya Sarah sudah lanjut usia dan tidak memiliki anak. Namun Abraham percaya pada Tuhan. Roma 4 ayat 17 berkata, "Dan Abraham percaya kepadanya. Dialah Allah yang menghidupkan orang mati, dialah juga Allah yang dengan berkata saja membuat apa yang tidak pernah ada menjadi ada." Ayat ini adalah definisi dari sebuah mujizat, yaitu ketika Tuhan memberi kehidupan pada sesuatu yang mati, atau ketika Dia membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itulah mujizat. Tuhan bisa menghidupkan kembali karir yang telah mati, pernikahan yang telah mati, mimpi yang telah mati, dan kondisi keuangan yang telah mati. Dia dapat menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dalam Markus 9 ayat 23, Yesus berkata, "Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Namun penting bagi kita untuk mengerti kepada siapa Abraham percaya. Dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Dia tidak percaya pada perasaannya. Dia bahkan tidak menaruh rasa percaya di dalam iman itu sendiri. Disebutkan di dalam Roma 4 ayat 17 bahwa Abraham percaya kepada Allah. Dia menaruh iman percayanya di dalam Tuhan dan bukan pada hal lain. Berpikir positif adalah sesuatu yang baik, namun berpikir positif dan beriman tidaklah sama. Pikiran positif hanya berguna ketika kita punya kendali atas situasi di sekeliling kita. Namun, hal itu menjadi tidak berguna ketika kita tidak memegang kendali. Ketika kita ada di jalan buntu, kita butuh sesuatu yang lebih dari hanya sekedar pikiran yang positif. Kita perlu meletakkan iman di dalam Tuhan, karena apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ibrani 11 ayat 17 berkata, "Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu." Abraham tidak panik. Alkitab mencatat 3 respon Abraham yang menunjukkan imannya. Yang pertama ada di dalam Ibrani 11 ayat 19. Di situ disebutkan bahwa Abraham percaya Tuhan dapat membangkitkan anaknya dari kematian. Yang kedua ada di dalam Kejadian 22 ayat 5, ketika Abraham berkata, "Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Dia yakin bahwa bukan hanya dia, namun anaknya juga akan kembali menemui bujangnya. Yang ketiga adalah ketika Ishak bertanya, "Di mana domba yang akan dijadikan korban persembahan?" Abraham dengan yakin menjawab bahwa Allah yang akan menyediakan. Abraham percaya pada janji Tuhan. Dia tahu Tuhan akan menyelamatkan anaknya. Atau meskipun anaknya mati, Tuhan sanggup membangkitkannya kembali. Kita tahu apa yang terjadi setelah itu. Tuhan memberikan seekor domba jantan sebagai korban bakaran untuk menggantikan Ishak. Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa karena iman Abraham yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka ia akan diberkati berlimpah-limpah dan keturunannya akan dibuat sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut.
Roma 5 ayat 5 berkata, "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Memiliki iman bukan berarti menyangkali kenyataan dan berpura-pura tidak ada masalah. Beriman adalah menghadapi fakta-fakta dalam hidupmu tanpa kehilangan harapan karenanya. Memiliki iman adalah meskipun keadaan tidak seperti yang kita harapkan saat ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik bagi hidup kita. Saat ini mungkin kita tidak mengerti dan tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan. Namun tetaplah berpegang pada iman dan pengharapan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan pengharapanmu tidak akan mengecewakan. Karena itu, ketika rasanya tidak ada lagi harapan, ketika segalanya kelihatan mustahil, dan ketika semua pintu tertutup dan seolah tidak ada lagi jalan, letakkan iman dan pengharapanmu di dalam Tuhan. Dia sanggup menolong, dan tidak ada yang terlalu sulit baginya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari saat ini kita hampiri Tuhan dan berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu ada bagiku dan selalu memperhatikan hidupku. Engkau sumber pengharapan dan kekuatan bagiku melalui musim yang sulit ini. Aku percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan aku sendirian. Hanya Engkau yang dapat melakukan hal yang mustahil sekalipun, dan segala sesuatu mungkin bagimu. Karena itu, aku menyerahkan semua kekhawatiranku kepadamu saat ini. Aku beriman bahwa Engkau adalah Allah yang jauh lebih besar dari segala ketakutan dan kekhawatiranku. Aku nyatakan bahwa setiap hal di dalam hidupku yang telah mati sekalipun akan bangkit dan hidup kembali di dalam nama Yesus. Aku menolak setiap pikiran yang membuatku meragukan kasih-Mu bagiku. Aku minta ya Bapa, agar Engkau menjadi pilar kekuatanku dalam menjalani masa yang tidak mudah ini. Teguhkan hatiku dalam menghadapi setiap tantangan di hadapanku. Mampukan aku untuk terus taat dan percaya. Dan ingatkan aku bahwa ketika Engkau berjalan menyertai langkahku, aku tidak akan goyah dan aku akan melihat pekerjaan tangan-Mu yang ajaib. Biar perjalanan imanku menjadi saksi bahwa Engkau baik dan setia, dan Engkau sanggup melakukan lebih dari apa yang dapat aku minta dan pikirkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, aku berdoa. Amin. Jika kamu merasa diberkati dengan pesan ini, bagikan video ini kepada teman atau anggota keluarga. Klik like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi video yang akan memberkati hidupmu dan menguatkan imanmu di dalam Tuhan. Tuliskan permohonan doamu di kolom komen supaya kami bisa berdoa bagimu.